dia sama Opung Parbella. Jangan kayak gitulah kau, Opung, merendahkan diri sendiri kau namanya. Memang betul secara fisik aku lebih rendah daripada dia. Tapi tahu enggak kalian, secara intelektual lebih rendah dia daripada Opung Parbella. Ih, kok ngomong gitu kau, Bung? Ayo kita buktikan, kita buktikan. Ya, karena dia pasti sesuatu, makanya Opung Parbella ngomong kayak begini. Ayo sama-sama kita dengarkan. Teruntuk para public figure, influencer, selebriti, semua yang mendapatkan imbalan untuk mendukung pasangan 02 di Pilpres kemarin, gue cuma mau nanya satu hal. Kontrak kalian udah habis apa belum? Kalau misalnya kontrak udah habis, ya bisa kali tipis-tipis ya kan, repost, retweet. Ini kan keadaan lagi genting nih. Kecuali misalnya lo masuk ke parpolnya sekalian, masuk kabinet atau masuk ke legislatif, ya udah lah ya, do your thing lah. Tapi buat teman-teman yang tidak, dan kemarin memang melakukannya untuk transaksional aja, ya transaksional aja ya nggak sih, yang lain itu udah lewat. Kan politik itu dasarnya kepentingan, bukan kesetiakawanan gitu. Gue rasa mereka juga nggak akan loyal sama kalian sih. Jadi kalau misalnya sekarang ngerasa, ih nggak nyangka gue pikir kemarin nggak akan separah ini, ya nggak apa-apa, ngaku salah aja. Orang Indonesia tuh pemaaf loh nih, tinggal bilang, sorry ya kayaknya calon yang gue dukung, gue benar-benar pikir dia akan baik, ternyata enggak. Make sense. Agak naif, tapi ya udah nggak apa-apa gitu. Siapa juga yang tahu akan jadi seperti sekarang. Gue rasa juga orang yang apatis pun nggak menyangka akan separah ini. Jadi belum terlambat untuk bersuara. Jadi kalau misalnya memang udah nggak ada kerjasama, udah nggak ada campaign yang lagi jalan, udah nggak ada kontrak lagi, udah nggak ada transferan lagi, yuk. Lu ngomong apalah? Lu ngomong transferan. Kayaknya lu yakin lah semua influencer 02 ini ditransfer dapat duit lah. Lu bilang kalau nggak ada kerjasama lagi, kalau udah habis kontrak nggak usah lagi bersuara. Kalau lu mau gas tipis. Iki maksudnya apa? Gas napa? Lambemu ngomong apa? Semua influencer, selebriti, artis yang kemarin teken kontrak, yang kemarin transaksi, yang kemarin dibayar. Alright, ya. Ada sebagian mereka yang dibayar, ya. Tapi kami sebagian besar influencer seperti Opung Parbella, Agrifanani, AR Mahmud, Vicky Himpong, Sirait Media, siapa lagi? Banyuwangi Official, setelah itu Vin dan setelah itu Chandra Teja, Cokro dan lain sebagaimana, yang semuanya itu bisa kalian bisa kau pastikan kami semua dibayar. Sangat besar ya. Udah kau cek buku tabungan kami. Mas Agri, aku bilang sama Mas Agri ya, Mas Agri punya buku tabungan apa? Mas Agri, aku punya buku tabungan mandiri. Mas Agri kan punya tabungan BCA. Sekarang gini Mas Agri, ya, kita ajak dulu si Ernest Prakasa ini pergi ke bank kita masing-masing. Kita bikin dulu kita cetak dulu, kita print dulu laporan keuangan di buku kita itu. Dari mana uang masuk? Pastikan dulu, kau kalau ngomong tuh muncungmu itu dijaga. Transaksional, ya terserah kau kalau mau bilang. Ya berarti kayak gitu juga kau. Membicarakan ngomongnya Dia bilang apa? Menyesal saya memilih Jokowi 2 kali. Itu kau. Sebagian besar masyarakat Indonesia beruntung memilih Jokowi 2 kali. Mau 5 kali pun gak akan merasa sial kayak kau. Siapa kali kau? Itu dia. Ya kau juga kalau misalnya udah gak ada transferan lagi, ngapain kau komentar? Ya kan? Diam aja. Kalau kau nggak terima transferan lagi, udah diam aja lah. Cincai lah. Kita sama-sama tutup mulut lah. Lu komen lu punya presiden, I komen I punya presiden, selesai lah.
Lu kemarin lu bilang mendukung Presiden Bapak Joko Widodo 2 kali. Kalau 5 kali juga dukung, siap lah. Kenapa kau sakit hati kau? Karena nggak diangkat kau jadi staf khusus. Jadi Melawan ini ternyata apa ya? Hatinya bercabang tak jelas ya. Ya namanya kita mendukung seseorang yang kita dukung ya kita dari hati kita ya, jangan karena bala bala bla bla bla. Yuk kita lanjut lagi, let's go. Teman-temannya ya kan Raffi Ahmad diangkat. Ada beberapa juga mungkin ya mendapat perhatian khusus. Kenapa kau nggak dapat perhatian khusus? Jadi kawan ini biar tahu kalian ya kan, mengenai revisi undang-undang TNI bersuara. Inilah suaranya biar tahu kalian. Salah Apa satu katanya? contohnya Indonesia ya. sedang genting. Hati Mata kau itu tak dapat genting. Lihat hemat. bagus. Buka besar-besar, buka matamu tuh besar-besar. Ganjal pakai korek api. Maaf ya, bukan rasis, bukan. Aku juga sipit aku. Bedanya aku hitam. Sipit, lihatlah ini ha. Jadi nggak dibilang rasis, bukan. Ya. Kalau bicara sipit semua orang ada yang sipit, ada yang belok matanya kan Belok, begitu. belok. Aku ingat ya, tidak akan pernah aku mengizinkan rasisme ada di Indonesia ini. Makanya komentarku tidak akan pernah menyinggung yang namanya rasisme. Nggak ada, ya kan? Kalau bicara sipit, emang orang Afrika ada yang nggak sipit? Ada. Kan begitu, ya. Jangan dilarikan kemana-mana ini. Kau buka dulu matamu lebar-lebar, walaupun agak susah. Indonesia lagi genting. Justru genting ketika kalau Bapak Prabowo bukan jadi presiden. Coba perhatikan ya, Pertamina dibongkar, Timah dibongkar ya. Setelah itu PLN dibongkar. Kenapa? Dari yang dibongkar kemarin itu ada beberapa dari mereka itu sponsormu. Jawab jujur, ada donaturmu itu dari antara semua yang ditangkap? Banyak kali ceritamu. Udahlah cukup aja lah si Panji Pragiwaksono yang agak belok. Kalau kau nggak usah lah. Tapi kalau mau belok, kau belok. Ayo. Tapi kau bilang kami menerima transferan, transaksional. Sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang gak pernah kami menerima uang yang namanya dari Bapak Jokowi, yang namanya dari Bapak Prabowo. Ngomong tuh dijaga, ya. Lihat di bawah, ya. Banyak influencer yang tidak akan pernah menukar harga dirinya dengan uang. Udah aku bilang sama kau, sedangkan aku sendiri pun juga berjuang untuk pergi menjumpai Bapak Joko Widodo. Nggak ada uangku. Dari penonton Opung Parbelak ini semuanya, aku bisa berangkat nanti bulan 4. Loh, dipercepat Pung. Inilah bagi yang nggak tahu, ya. Nanti Opung Parbelak akan berangkat ke Solo, ya. Bukan hanya sekedar berjumpa dengan Bapak Jokowi, tapi kita akan berusaha meminta waktu, ya, untuk wawancara dan juga diskusi tipis-tipis lah. Kan dibilangnya tadi tipis-tipis saja. Ya, kita aplikasikanlah di dalam perjumpaan kita dengan Bapak Jokowi. Jadi kalau rencana kemarin bulan 5, kita akan adakan bulan 4. Lebih cepat 1 bulan. Alhamdulillah. Itu karena apa? Itu karena desakan daripada netizen, desakan daripada orang-orang yang masih cinta dengan Bapak Jokowi. Jangan kau bilang transferan, jangan kau bilang transaksi. Ini semua yang nonton Opung Parbelak ini, merelakan uangnya, merelakan menyisihkan sedikit dari rezekinya, untuk memperjuangkan bagaimana Bapak Joko Widodo tahu, ya, supaya Bapak Joko Widodo tahu, ya, bahwa masih banyak orang yang mencintainya. Pokoknya nanti kalau aku ke Solo, ku masukkan kau ke daftar list. Masukkan kau ke daftar, ya, artis-artis yang mencoba-coba berseberangan dengan pemerintah. Panji Pragiwaksono.
Mamat Al-Kathiri, Ernest. Ku kasih nanti namamu sama Bapak Jokowi, biar dikasih Bapak Jokowi sama Bapak Prabowo. Jadi sebetulnya basicku sama si Ernest Prakasa ini, ya, ini sebetulnya samanya ini, sama-sama komika. Cuman masalahnya dia terkenal, aku enggak. Dia banyak uang, aku enggak. Dan satu perbedaan paling menonjol, dia ganteng, aku enggak. Iya, lo mah ganteng, tetap ganteng lah. Laki-laki itu ganteng. Tapi lah. Ernest, kau salah menilaiku. Jangan kau salah menilaiku. Mana bisa kau ukur kami, ya, kau apa namanya, kau ukur kesetiaan kami itu dengan uang. Kau nilai kesetiaan kami dengan uang, nggak bisa. Dia tuduh kita transaksional, dia tuduh kita terima transferan. Berarti kemarin dia terima transferan. Dan dia iri ketika teman-temannya mungkin masih terima transferan, dia nggak terima lagi. Ya, nggak terima dia kemarin itu sebetulnya dari bulan Agustus 2024 ini orang ya sudah bersuara nyaring untuk tidak mendukung pemerintahan Bapak Prabowo. Jadi bukan sekarang aja, kan begitu ya. Dia katakanlah pokoknya semua kata-kata yang apalah, ya kata-kata kurang pantas lah, keluarlah dari muncungnya ini kata-kata bajingan. Ya kan, cuma hanya dikasih bintang kecil di atas. B bintang kecil di atas, jingan. Alah, Ernest. Ya sampai waktu waktu demo kemarin itu, ya kan, lagunya ini yang dipakai itu. Agak lain kamu, agak lain mertuamu, agak lain pak demu, agak lain butlemu, agak lain tetanggamu. Agak lain pendukungmu, agak lain capresmu. Kau yang agak lain. Ya, jadi itu dia, orang ini selalu menuduh kita ya penjilat, kan begitu. Oh iya, tahu ndak kalian ya, ada tweetannya ini kalau nggak salah tadi mana lagi itu ya, dibilangnya ya mulai muncul kalau nggak salah dibilang buzzer-buzzer ternakan. Ternyata bukan Amin Rais saja mencap kita ternak. Ternakan Mulyono kan. Ini pun juga nanti ku cari kau matanya ini. Emosi aku melihat, ku baca, ku cari semuanya tentang berita kawan ini. Pernah juga dibilang ke kita ternak. Kalah apa? Lapet. Nggak ada isi kepalamu itu ya. Makanya aku bilang lebih intelektual kita daripada kawan ini. Karena apa? Ya, dia hanya berpikir bahwasanya kita perjuangan kita cuma karena uang. Tapi dia tidak tahu bahwasanya kita berjuang ya, mengorbankan tenaga, mengorbankan pikiran, ya kadang juga mengorbankan uang. Opung Parbelak tidak akan pernah dibeli. Aku bilang sama kau, berapa kali Opung Parbelak ya diajak untuk masuk partai tertentu, aku tidak pernah mau. Ya, aku nggak tahu sampai kapan bisa bertahan, atau sampai PDIP hilang dari muka bumi Indonesia, nggak tahu juga aku. Baru aku masuk partai. Yang penting untuk saat ini Opung Parbelak independen. Karena apa? Ya, ketika Bapak Jokowi melakukan kesalahan, Bapak Prabowo melakukan kesalahan, siapapun dari partai mana pun melakukan kesalahan, Opung Parbelak tetap bersuara. Itu ya, kenapa kami cinta Bapak Jokowi? Kenapa kami tunjukkan bahwasanya kami betul-betul membela Bapak Jokowi? Karena apa? Karena hujatan yang kalian bilang itu, karena fitnahan yang kalian bilang itu, karena tudingan-tudingan kejam yang kalian bilang itu. Enak aja kau transaksi mentang-mentang kau sarjana ekonomi. Sarjana ekonomi kau. Manajemen Enggak aja. Jadi memang jujur aja gue bilang ya, kalau kita kemarin itu jujur aja, kalau gue perhatikan ya, artis-artis yang mendukung 02 kemarin santai aja.
Santai aja, karena apa? Mereka tahu sebagian besar rakyat itu mendukung 02. Coba artis-artis yang mendukung 01, ya kan? Nah, siapa itu kemarin itu contoh? Mama Al-Kathiri. Setelah itu ada si apa nama si Abdur. Ya, setelah itu si Panji Pragiwaksono. Lundung. Itu dia, ya kan kita udah lihat model-model sampai sekarang ya, diundang dimanapun juga masih tetap memunculkan sakit hati. Ya kan begitu. 03 Cak Lontong. Siapa lagi 03? 02 santai aja tuh, nggak santai kan begitu. Karena apa? Karena dia tahu yang lain bakal kalah. Dan aku yakin, jujur aja aku bilang, kalaupun memang contohnya kemarin itu siapa namanya Anies Baswedan, ya influencer 02 nggak akan bersuara kayak kau. Ya itu dia. Sekarang lagi kau bersuara, angkat suara kau mengenai apa namanya RUU TNI, ya, rancangan undang-undang TNI. Kau bilang genting. Kau nggak tahu di Papua sekarang lagi genting? Hah? Nggak tahu kau di sana ada guru yang dibakar hidup-hidup, ada yang dibunuh, ada di sana penduduk yang memang betul-betul merasa terancam nyawanya. Berapa prajurit yang gugur di medan pertempuran melawan KKB? Muncung kau itu aja kau ngomong-ngomong kau genting. Matanya ini emosi aku kau bikin. Sabar, Pak. Serius aku bilang begini, ya kan? Sedangkan rakyat di Papua, makanya aku bilang sama kau tonton dulu videoku sebelum ini, ya, yang kemarin ya, bagaimana masyarakat ya dan saudara-saudara kita yang ada di Papua ya merasa bahwasanya TNI itu bukan cuma sekedar aparat penegak hukum, tapi mereka adalah saudara. Kau nggak ngerti bagaimana artinya perpanjangan masa dinas 2 tahun. Karena apa? Karena kau banyak uang. Kau punya banyak simpanan. Kan begitu. Ya tapi kau, aduh, merasa berdosa. Kalau aku bilang buka lebar-lebar matamu itu. Nanti kau bilang rasis. Buka lebar-lebar matamu itu. Hidup di dalam kekurangan, hidup di dalam keterbatasan, hidup di dalam situasi yang mencekam, ya. Setahun mereka itu berpisah dengan keluarga mereka. Karena apa? Bagi mereka negara adalah nomor 1, keluarga nomor 2. Waktu kau makan enak, sarapan pagi, ya, pergi kau nge-gym, setelah itu pergi lagi kau sama keluargamu, liburan kau dari mana-mana. Mereka itu sedang berjuang melawan kelompok kriminal bersenjata, ngerti kau? Kasih paham dia, Pak. Enakmu aja kau ngomong-ngomong. Gitu, stop aja, nggak usah apa. Mereka itu toh juga mereka nggak loyal sama kalian. Untuk apa kalian loyal sama mereka? Itu capresmu, pilihanmu. Ya kalau kau beranggapan Anies Baswedan seperti itu, Ganjar Pranowo seperti itu, nggak seperti itu Bapak Prabowo. Enak kali kau ngomong seperti itu. Mereka nggak loyal sama kalian. Ngapain kalian loyal sama mereka? Kecuali kalau kalian masuk partai. Ya, munculnya provokator juga. Ya, periksa keuangan maupun Parbelak, ya, periksa. Print ke bank sekarang juga. Aku punya satu-satunya, ya, nomor rekening Bank Mandiri. Ya, kalau memang ada aliran dana dari Bapak Prabowo, dari Bapak Jokowi, tangkap aku, masukkan ke penjara. Enak kali kau ngomong. Uang yang masuk sama aku paling kencang 1 bulan itu 3 juta. Kalaupun dari transferan itu transferan dari istriku, ku transfer sama aku. Untuk apa kau transfer sama aku? Ku bilang begitu kan sama istriku. Kasihan aku ngeliat nomor rekeningmu kosong. Berapa kau transfer? 300.000. Jadi tinggal berapa di rekeningmu? Udah 0.
Ya udahlah kalau kayak gitu, ku kirimlah lagi 150.000 ya, biar sama-sama terisi rekening kita. Saling mengisi, begitulah harusnya. Dulu nih biar tahu Bukan kau. malah mencaci maki. Ngomongin apa? Mana bisa aku pergi liburan kemana-mana ya? Aku itu berjuang sendiri, bekerja sendiri. Aku punya pekerjaan, istriku juga bekerja. Kalau aku terima uang dari pemerintah, nggak perlu aku repot-repot, nggak perlu aku susah-susah. Kami bersuara, Opung Parbelak, Agrifanani, AR Mahfud, Vicky Himpong, Sirait Media, Banyuwangi Official, ya, setelah itu Zulfan Lindan, setelah itu Cokro dan lain sebagainya itu, kami ingin mematahkan hoax-hoax yang kalian tujukan kepada pemerintah, kepada Bapak Jokowi. Enak kali kau bilang, kalau misalnya kau bilang misalnya Raffi Ahmad transaksional, ya nggak apa-apa. Sedangkan kami nggak sakit hati, kok kau yang sakit hati. Opung Parbelak salah satu konten kreator yang sudah mulai bersuara dari Pilpres kemarin. Dari Pilpres kemarin Opung Parbelak sudah bersuara, biar tahu kau. Sampai sekarang Raffi Ahmad yang diangkat, kenapa rupanya? Nggak masalah, go ahead. Udah ku bela-belain pakai belangkon biar tahu kalian kacamataku begini. Kukiralah aku yang diangkat menjadi staf khusus. Rupanya siapa? Gus Miftah yang diangkat kan? Walaupun akhirnya mengundurkan diri, toh juga bukan aku yang diangkat lagi. Jadi sakit hati kau bilang, enggak peduli kami. Jalan lain begitu kan. Enak aja kau bilang-bilang transaksional. Stop, nggak perlu kalian loyal. Kalau kayak gitu prinsipmu ya, itu artinya apa? Kau itu bukan orang yang mengerti artinya perjuangan para pahlawan. Nggak mengerti kau. Kami. Jadi kalau misalnya dulu contohnya ya, ada pejuang ya, memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan bangsanya, memperjuangkan kemerdekaan. Lalu ada ya seseorang mengatakan, udahlah nggak perlu kau perjuangkan. Apa rupanya yang bisa dikasih negara ini samamu? Itu artinya apa? Pengkhianat. Kan begitu? Mau kami bilang kau pengkhianat? Enggak kan, karena kami tahu ya kita cuma berbeda politik aja. Berbeda pandangan politik, berbeda pilihan presiden. Kan begitu. Tapi jangan terbawa perasaan kayak gitu, bro. Yang fanatik ya. Agak lain kau. Itu dia, terserah ya. Kau terkenal suka hatimu, kau terkenal ya. Opung Parbelak nggak perlu terkenal, nggak perlu. Yang penting apa yang kusuarakan ini ya betul-betul membuka mata hati daripada masyarakat. Meskipun dari RT 16 dan RW 24 tetap tertutup matanya. Nggak apa-apa. Opung Parbelak tidak pernah menganjing-anjingkan, membinatang-binatangkan ya para pendukung dari 01 dan juga 03, nggak pernah. Ya walaupun kami dibinatang-binatangkan ya, seperti Amin Rais membinatang-binatangkan para pendukung Jokowi, mengatakan bahwa kami ternak. Dia ambil ayat suci di dalam kitab suci ya untuk mendukung mendukung narasinya ya kan, nggak peduli kami. Tapi kami perhatikan ya, kami itu adalah pemilih dan juga kami adalah influencer yang positif. Itu dia. Jadi nggak ada yang perlu kau takutkan. Jadi nggak ada alasan mau bilang genting, nggak ada ya. Ketika kau berpikiran bahwasannya rancangan undang-undang TNI ya tidak sesuai dengan undang-undang dan tidak menjawab ya keinginan masyarakat secara menyeluruh, itu baru namanya genting. Nah sekarang rancangan undang-undang TNI, berapa orang rupanya yang nggak setuju? Ku tanya dulu sama kau, berapa orang nggak setuju? Makanya gue bilang, kalau kepingin tahu kau apa yang dilakukan TNI yang sesungguhnya, pergi kau ke Papua. Minimal kau telepon sekarang, kan begitu. Kalau memang ada uangmu, kau punya uang kan? Kalau kau punya uang, pergi kau langsung terbang ke sana. Coba dulu kau magang dulu kau di sana, magang. Bikin pilih dulu kau di sana. Agak lain TNI, agak lain Polri, agak lain semuanya. Berani nggak? Agak lain TNI, agak lain Polri.
agak lain semuanya. Berani nggak bikin film itu? Kalau berani cepat, sana cepat. Berani bikin dulu film di Dunga. Bikin film dulu di Intan Jaya. Bikin film dulu di Kabupaten Puncak. Bikin film dulu di daerah-daerah konflik itu. Ngomong kau itu asal aja kau. Nggak tahu kau bagaimana prajurit di sana berjuang. Udah ratusan prajurit meninggal, gugur di dalam pertempuran melawan KKB. Genting kau nggak tahu kau dasar hukumnya apa, nggak tahu kau dasar apa namanya apa hal yang mendasar yang perlu kau ketahui, nggak tahu kau, nggak ngerti kau itu, nggak ngerti. Tahu apa kau soal RUU TNI? Yang kau dengar itu kan dari kawan-kawanmu. Coba kau telaah, ya kan? Ya, apa rupanya yang bikin genting? Pos-pos pos-pos sipil yang diisi militer aktif itu genting. Kau bilang mana pula? Jadi sekarang begini, jadi Menko Polhukam ya, Menteri Politik dan Keamanan, siapa mau dibikin kau? Mana lebih cocok kau sama Bapak Jenderal Maruli Simanjuntak? Kalau Bapak Maruli Simanjuntak masih aktif contohnya, mana lebih pantasnya menduduki Menteri Politik dan Keamanan? Bapak Maruli Simanjuntak atau Ernest Prakasa? Sabar ya. Lebaran. Enggak aja, entah apa yang diprotes dari RUU TNI. Itu aja. Jadi marah-marah gue. Ya, kebanyakan yang tidak menyetujui dari RUU TNI itu saya perhatikan di sini ya. Mereka tidak memahami apa yang ada di dalam yang adalah perubahan itu. Jadi mereka selalu membuat seperti keonaran atau mungkin hanya seperti ya cuap-cuap lah seperti mereka ini. Jadi ya buat kita semua intinya tetap jaga NKRI kita. Yuk kita lanjut lagi ya Bobo. Let's go. Oke. Ya itu aja. Jadi untuk Ernest Prakasa, kalau memang nonton, mana tahu awak dianggapnya nggak level kau, siapa kau kan begitu kan? Ya kalau kau nonton mudah-mudahan ya, ini bukan apa namanya, bukan aku berniat untuk memuji kau, enggak, tapi ini sekedar mematahkan ya. Kalau ada artis dibayar oke, ya. Kalau ada misalnya contohnya selebriti dibayar oke. Tapi kalau kau mengatasnamakan influencer 02 ya, ingat ya, kami juga influencer, kami tidak terima kalau kau bilang kami dibayar. Ingat itu, ingat ya, oke. Jadi itu dulu dari Opung Parbelak, salam NKRI harga mati. Harga mati. Yep, NKRI harga mati tentunya, dan jelas-jelas yang sudah dijelaskan sama Opung Parbelak gimana pendukung-pendukung yang tadi lah, yang belum bisa menerima dari kekalahan tetap selalu menghujat, menghina, dan bahkan seperti akan merobek-robek apa arti dari kebenaran yang sudah terjadi. Jadi buat kita semua, buat kalian semua, buat intinya jaga selalu NKRI harga mati, dan juga selalu jaga kesehatan, bermindset, berpikir positif. Salam sehat selalu, salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat menunaikan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Watching itu menurut VIP. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.